Biden, urging him to impose travel restrictions from China into the United States as it sees a surge in respiratory illness in children. The senators write this: the Chinese Communist Party has a long history of lying about public health crises. Dampak media dalam pasar keuangan Amerika Serikat dan China sangat signifikan, memainkan peran kunci dalam membentuk sentimen investor dan mengarahkan volatilitas pasar. Berita yang berkaitan dengan hubungan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia ini dapat memicu fluktuasi pasar yang besar. Liputan mengenai kebijakan perdagangan, konflik politik atau isu-isu keamanan nasional dapat memberikan sinyal kepada investor, menciptakan ketidakpastian yang dapat berdampak langsung pada harga aset keuangan. Selain itu, media juga memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang kondisi ekonomi, perkembangan perusahaan, dan perubahan kebijakan pemerintah, yang semuanya memiliki potensi untuk memicu reaksi pasar. Oleh karena itu, para pelaku pasar cenderung sangat responsif terhadap berita dan laporan media, dan pemahaman yang baik terhadap berita tersebut menjadi kunci untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Dampak media dalam pasar keuangan Amerika Serikat dan China dapat diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah volatilitas pasar. Media memiliki kemampuan untuk memperkuat volatilitas pasar keuangan dengan memberikan berita yang dapat memicu reaksi cepat dari para investor. Berita tentang kebijakan perdagangan, hubungan diplomatik, atau isu-isu politik dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Yang kedua adalah sentimen investor. Media memiliki peran besar dalam membentuk sentimen investor. Berita positif atau negatif dapat mempengaruhi keputusan investasi dan perdagangan. Isu-isu seperti perang dagang, konflik geopolitik, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak langsung pada persepsi investor. Yang ketiga adalah pengaruh ekonomi global. Mari kita lihat berita berikut untuk melihat bagaimana media memberitakan ekonomi global. China's economy is suffering from the opposite, deflation. Consumer prices declined in July for the first time in more than 2 years. People and businesses are not spending, and the world's second largest economy is struggling to revive demand. Most developed countries saw a boom in consumer spending after pandemic restrictions ended. The huge increase in demand for goods that were limited in supply, coupled with rising energy costs after Russia's invasion of Ukraine, actually inflated prices, but that has not happened. Berita tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat dan China yang disampaikan oleh media dapat mempengaruhi pasar keuangan global secara keseluruhan. Investor cenderung merespon berita ekonomi utama seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, dan indikator ekonomi lainnya. Yang keempat adalah perubahan nilai tukar mata uang. Media juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang antara Amerika Serikat dan China dengan memberikan liputan terhadap perkembangan ekonomi, kebijakan moneter, dan isu-isu keuangan global. Fluktuasi mata uang dapat berdampak langsung pada perdagangan dan investasi antar kedua negara. Yang kelima adalah pemberitaan perusahaan. Berita terkait perusahaan-perusahaan besar, terutama yang memiliki keterkaitan bisnis antara Amerika Serikat dan China, dapat memicu pergerakan harga saham. Informasi mengenai performa keuangan, inovasi, produk, atau isu hukum dapat menjadi faktor utama dalam pergerakan pasar.